Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nur Fadila Pulungan dari kelas 3D. Saya ingin mempresentasikan yang berjudul implementasi pola hidup sederhana menurut Quran surat Al-Furqan ayat 67 terhadap sikap qanaah pada peserta didik. Definisi pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana dalam Islam merupakan cara hidup yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Konsep ini tidak hanya terkait dengan pengelolaan materi, tetapi juga mencakup aspek mental, moral, dan spiritual seseorang. Hidup sederhana berarti menghindari sikap boros, israf, maupun kikir, serta menempatkan kepentingan spiritual di atas kebutuhan materi. Dengan kata lain, pola hidup sederhana merupakan manifestasi diri, kesadaran manusia akan keterbatasannya, dan pengakuan bahwa seluruh nikmat yang dimiliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menekankan pentingnya kesederhanaan sebagai landasan perilaku yang harmonis dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalil tentang hidup sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di antara itu. Sedang orang-orang yang demikian itu mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Qasas Al-Furqan ayat 67. Ayat ini menjelaskan 3 hal utama: menghindari berlebihan, menghindari sikap kikir, dan menempatkan pengeluaran di tengah-tengah atau seimbang. Sikap seperti ini menjadi manifestasi qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Orang qanaah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, bersyukur, dan selalu mengingat bahwa rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup sesuai kebutuhan. Hadis tentang larangan berlebih-lebihan. An Abdillah Ibni Umarin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda'u faqala ma hadha sarafa faqala afi udu'i israfa qala na'am wa in kunta ala nahri jaran rahu bin Majah. Dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah SAW melewati Sa'id yang sedang berwudu. Rasulullah bersabda, "Kenapa berlebih-lebihan seperti ini?" Lalu Sa'id berkata, "Apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebih-lebihan?" Rasulullah menjawab, "Iya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir." Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan keharusan menghindari sikap boros. Dalam hadis tersebut dimisalkan dalam wudhu. Dalam wudhu saja kita tidak dibolehkan boros menggunakan air, apalagi dalam hal-hal yang hukumnya boleh. Artinya setiap tindakan yang melewati batas kebutuhan dianggap tidak terpuji. Selanjutnya, konsep sikap qanaah peserta didik. Qanaah adalah sikap merasa cukup, menerima dengan lapang dada apa yang telah Allah berikan, dan menggunakan nikmat tersebut secara tepat tanpa berlebih-lebihan. Pada peserta didik, qanaah bukan berarti fasib atau tidak mau berusaha, tetapi bersyukur, bijak, dan proporsional dalam kebutuhan hidup maupun belajar. Dalam konteks peserta didik, sikap qanaah sangat penting karena membentuk mental yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau budaya konsumtif.
Qanaah mengajarkan peserta didik untuk menerima ketentuan Allah dengan lapang dada, menghargai nikmat yang dimiliki, dan juga melatih peserta didik untuk mengelola harapan, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepuasan batin. Implementasi pola hidup sederhana pada peserta didik. Penerapan pola hidup sederhana pada peserta didik dapat dilakukan melalui pendekatan teori dan praktik, antara lain. Yang pertama itu teladan guru dan lingkungan sekolah. Guru yang menerapkan hidup sederhana dalam penampilan, penggunaan fasilitas, dan pengelolaan waktu dapat menjadi contoh langsung bagi peserta didik. Lingkungan sekolah yang sederhana dan bersahaja juga menumbuhkan kesadaran untuk tidak meniru perilaku konsumtif. Yang kedua, pembiasaan kegiatan sehari-hari. Peserta didik dapat dilatih mengelola uang saku secara bijak, menabung, dan menggunakan fasilitas sekolah dengan hemat. Kegiatan ini menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran akan nilai harta yang dimiliki. Yang ketiga, integrasi nilai Al-Quran dan hadis dalam pembelajaran. Materi pembelajaran dapat menyisipkan kisah-kisah Nabi dan sahabat yang hidup sederhana, serta diskusi tentang makna ayat yang mengajarkan moderasi dan qanaah. Misalnya, kisah Nabi Muhammad SAW yang hidup sederhana meski beliau menjadi pemimpin umat Islam. Faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam membentuk sikap qanaah. Pembentukan sikap qanaah pada peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, keluarga. Lingkungan keluarga yang menekankan syukur, kesederhanaan, dan penggunaan harta yang bijak akan membentuk karakter qanaah sejak dini. Orang tua yang mencontohkan hidup sederhana cenderung menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya. Yang kedua, sekolah dan guru. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum berbasis Al-Quran dan hadis, serta keteladanan guru memiliki pengaruh besar terhadap internalisasi sikap qanaah. Yang ketiga, teman sebaya. Berada di lingkungan teman yang konsumtif atau boros cenderung meniru perilaku tersebut, sedangkan teman yang bersikap sederhana mendukung pembentukan qanaah. Hubungan pola hidup sederhana dengan sikap qanaah. Pola hidup sederhana dan sikap qanaah memiliki hubungan yang sangat erat, karena keduanya sama-sama menekankan hidup yang tidak berlebihan dan penuh rasa syukur. Pola hidup sederhana merupakan bentuk nyata dari qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memiliki sikap qanaah, ia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak iri terhadap orang lain, dan tidak tergoda untuk memenuhi keinginan yang berlebihan. Sikap hati seperti ini secara otomatis akan membentuk gaya hidup yang sederhana, tidak boros, dan tidak terjebak pada perilaku konsumtif. Kesimpulan, pola hidup sederhana memiliki peran penting dalam membentuk sikap qanaah pada peserta didik. Dengan membiasakan diri hidup apa adanya, tidak berlebihan, dan menggunakan segala sesuatu sesuai kebutuhan, peserta didik belajar untuk menerima dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kebiasaan hidup sederhana menumbuhkan hati yang tidak mudah iri, tidak konsumtif, dan tidak terikat pada keinginan duniawi. Dari pola hidup seperti inilah sikap qanaah tumbuh, yaitu rasa cukup, lapang dada, dan tenang dalam menghadapi keadaan hidup. Dengan demikian, pola hidup sederhana bukan hanya sebuah kebiasaan lahiriah, tetapi juga sarana untuk memperkuat karakter spiritual berupa qanaah dalam diri peserta didik. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.